Bab 420, berpikir terbalik, mati. Apakah ini kekuatan keberuntungan? Buddha tinggi Xingyun mengepalkan tinjunya dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Baru saja dia sudah merasakan betapa dahsyatnya keberuntungan itu. Sekarang, setelah benar-benar menyatu dengan keberuntungan, dia akhirnya mengerti betapa dahsyatnya keberuntungan itu. Bagaimana ini bisa disebut keberuntungan? Ini hanyalah Dao Agung. Kekuatan keberuntungan saja sudah begitu dahsyat dan meningkatkan kultivasinya jauh lebih banyak. Jika dia memiliki lebih banyak kekuatan keberuntungan, seberapa dahsyatkah dia nantinya? Lagi pula, ini baru permulaan. Perkembangan kekuatan keberuntungan selanjutnya pasti akan lebih kuat. Awalnya, Xingyun merasa bahwa ia hanyalah seorang biksu kecil di sekte Buddha. Seumur hidupnya, ia paling-paling hanya akan menjadi seorang Buddha di Gunung Roh. Namun, kini ia merasa ambisinya telah membumbung tinggi. Ia sepenuhnya mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi seorang Buddha. Dia menatap Lu Xiaoran dan tersenyum. Ngomong-ngomong, aku sungguh harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku takkan bisa mendapatkan kekuatan keberuntungan ini sendirian. Tentu saja, aku takkan bisa meningkatkan kekuatanku sebanyak ini. Lu Xiaoran berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, jika kau membunuh orang hebat ini, Tuan di belakangnya tidak akan membiarkanmu pergi. Sang Buddha tinggi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi tenang. Tentu saja dia tidak akan membiarkanku pergi. Namun, aku murid sekte Buddha dan dilindungi oleh Gunung Roh. Aku tidak takut dia mencari masalah denganku. Jika status pihak lain sangat tinggi, sekte Buddha mungkin tidak akan memprovokasi pihak lain hanya karena karakter kecil seperti Jiang Futu, kan? Tentu saja, namun, pihak lain bisa dikatakan bertekad untuk mendapatkan Master Sekte Lu. Jika aku bisa menangkap Master Sekte Lu, itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar, entah aku mendapatkan rahasia Master Sekte Lu atau mengorbankan Master Sekte Lu ke Gunung Roh. Pada saat itu, tidak peduli seberapa tinggi status Jiang Futu, Sekte Buddha tidak akan meninggalkanku. Tidakkah kau berpikir begitu, Master Sekte Lu? Lu Xiaoran tersenyum dingin. Semua orang bilang biksu Buddha botak itu jagonya merencanakan sesuatu. Sekarang, sepertinya memang begitu. Tapi, tidak masalah kalaupun kau mendapatkan kekuatan keberuntungan. Lagi pula, Jiang Futu tidak bisa mengalahkanku, kau yakin bisa? Aku memang bukan tandinganmu. Sehebat apapun kultivasiku, aku hanya di alam abadi. Namun, aku berbeda dari Jiang Li dan Jiang Futu. Aku murid sekte Buddha. Sejak musibah perjalanan ke barat, sekte barat kami telah berkembang pesat dan secara bertahap menjadi sekte terkuat di 3 dunia. Meskipun sekte Dao kuat, ia terbagi menjadi beberapa faksi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Oleh karena itu, sekte Buddha kita secara bertahap menyusup dan menguasai 3.000 dunia dan 800 dunia kecil. Lagi pula, leluhur sekte Buddha kita dan 2 orang sucinya adalah murid kesayangan leluhur ilahi. Tidak apa-apa jika sekte Buddha kita sedikit melanggar aturan Dao Surgawi. Tahukah kamu, apa artinya ini? Lu Xiaoran menyipitkan matanya sedikit, dan pupil matanya yang gelap menjadi lebih rapat. Hanya mereka yang benar-benar mengenalnya yang tahu bahwa saat Lu Xiaoran mengungkapkan ekspresi ini, itu berarti dia bertekad untuk membunuh seseorang. Tanpa banyak bicara, Lu Xiaoran mengetukkan kakinya pelan dan langsung menghilang dari tempatnya. Sekitar selusin avatar menghilang bersamanya. Perkataan Sang Buddha tinggi tadi membuat Lu Xiaoran merasakan bahaya yang fatal. Artinya, sekte Buddha bisa membiarkan para dewa turun dari Gunung Roh. Setidaknya, mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan cara tertentu. Ini bukan kabar baik bagi Lu Xiaoran. Ini karena kultivasi Lu Xiaoran saat ini masih jauh dari mencapai level itu. Akan tetapi, pada saat ini, Buddha tinggi Xingyun telah mengumpulkan semua ahli alam dewa kerajaan Buddha terlebih dahulu. Amitabha, dengan pernyataan Buddha, mangkuk sedekah cahaya Buddha di tangannya langsung membesar, berubah menjadi penghalang emas yang melindungi semua orang. Hampir pada saat yang sama, Lu Xiaoran dan avatarnya menyerang penghalang cahaya kemasan. Ledakan, 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 serangkaian ledakan menerangi langit. Gelombang kejut tersebut membuat banyak orang bahkan tidak dapat berdiri tegak. Banyak sekali ahli alam dewa raja yang mundur berkali-kali. 1 orang mundur 50 km, 2 orang mundur 500 km, dan 3 orang mundur 5.000 km. Hanya dengan cara ini mereka dapat menstabilkan angka-angka mereka.
Sungguh dahsyat, bukankah serangan ini terlalu mengerikan? Gelombang kejutnya saja sudah memaksa kami mundur 5.000 kilometer. Jika serangan Luciaoran langsung mengenai kami, saya khawatir kami bahkan tidak akan mampu bertahan dan akan langsung menjadi abu. Namun, harus diakui, Buddha Agung Buddha ini benar-benar mengerikan. Dia bahkan bisa melawan lawan sekuat Luciaoran. Lihat, mangkuk sedekahnya bahkan tidak bergetar. Lagi pula, dia tetaplah seorang ahli sekte Buddha. Dia jauh dari yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Meskipun Luciaoran ini agak pintar, itu tidak berguna. Dia sama sekali bukan tandingan Buddha Agung. Ekspresi Master Pavilion Pedang Langit, Hong Xiu, dan yang lainnya juga sedikit berubah. Mungkinkah mereka telah mengikuti orang yang salah? Buddha tinggi ini jelas jauh lebih kuat. Di medan perang, sang Buddha tinggi di mangkuk sedekah mengangkat alisnya sedikit. Baru saja, dia merasa seolah-olah jejak kekuatan keberuntungannya telah dilucuti. Mungkinkah itu hanya imajinasinya? Atau mungkinkah ada masalah dengan kekuatan keberuntungan ini dan dia tidak mampu menyatu dengannya dengan sempurna? Tidak, sepertinya dia harus segera mengakhiri pertempuran ini. Kalau tidak, begitu keberuntungannya hilang, dia mungkin benar-benar tidak akan mampu menghadapi Luciaoran. Tanpa kecerobohan atau penundaan, sang Buddha tinggi berteriak dingin dan menempelkan kedua telapak tangannya lagi. Amitabha, murid Xingyun mengundang para murid Gunung Roh untuk mengasihani saya dan turun sebagai murid kuil Bodhi untuk membantu saya. Begitu dia selesai berbicara, 10 cahaya tiba-tiba melesat turun dari langit dan memasuki tubuh 10 ahli alam dewa kerajaan Buddha. Dalam sekejap, kekuatan kultivasi 10 ahli alam Raja Dewa Buddha meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, semua ahli alam dewa kerajaan Buddha telah mencapai alam abadi. Pada saat ini, seluruh mangkuk sedekah dipenuhi energi emas murni dan pekat. Itulah aura sekte Buddha. Luciaoran merasakan kultivasi lawannya meningkat secara bertahap, jadi tentu saja ia tidak berani gegabah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Di langit, sejak saat itu, cahaya tak lagi redup. Yang menggantikannya adalah serangan Luciaoran. Ledakan, 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 ledakan demi ledakan terdengar, tetapi mangkuk sedekah itu tetap tidak dapat digoyangkan sedikitpun. Brengsek, dia tidak dapat menahan diri untuk meludah, dan Buddha tinggi Xingyun pun tersenyum. Mangkuk cahaya Buddha ini juga merupakan harta roh pasca Natal. Meskipun kamu masih memiliki harta karun utama pasca Natal, tetap saja tidak mudah bagimu untuk memecahkan mangkuk cahaya Buddha ini. Ini karena kultivasi tubuhku memang berada di alam abadi, sedangkan kultivasimu saat ini baru berada di tingkat ke-8 alam Dewa Raja. Karena itu, kau tak akan bisa menghancurkan harta roh pasca Natal ini. Lebih baik kau berhenti membuang-buang energimu. Luciaoran berkata dengan dingin, bukan hakmu untuk memutuskan apakah aku mampu menghancurkannya. Sambil berbicara, Luciaoran menelan pil obat. Itu adalah pil abadi palsu yang diberikan Wang Kai sebelumnya. Itu bukan pil abadi palsu, tetapi pil abadi palsu. Sesuai namanya, pil obat ini dapat memungkinkan kultivasi Luciaoran meningkat ke alam abadi dalam waktu singkat. Tentu saja, tak perlu disebutkan betapa hebatnya kultivasi seorang abadi. Ditambah lagi, Luciaoran memiliki kemampuan tertentu untuk melampaui level. Efek peningkatan singkat 2 level alam sungguh luar biasa. Ketika Luciaoran menelan pil obat itu, ia menyerang lagi. Efeknya yang dahsyat memang efektif dan langsung membuat mangkuk sedekah bergetar. Hati orang-orang di kejauhan tak kuasa menahan gemetar saat menyaksikan kejadian ini. Luciaoran ini sungguh kuat. Dia bahkan dapat menyebabkan harta roh pasca Natal yang dikendalikan oleh seorang Buddha abadi bergetar. Ini terjadi bahkan ketika kultivasinya masih sangat rendah. Tahukah orang tuanya bahwa ia mampu melampaui begitu banyak level? Bagaimana mungkin dia begitu tak tahu malu? Bagaimana mungkin orang lain bisa bersaing dengan ini? Hati sang Buddha tinggi juga sedikit bergetar, seolah-olah dia tidak pernah menyangka Luciaoran mampu meningkatkan kekuatannya hingga ke tingkat ini. Mangkuk sedekah itu bergetar satu demi satu. Melihat mangkuk itu akan pecah, sang Buddha Agung segera mengangkatnya. Namun, dia tidak bodoh. Menyingkirkan mangkuk sedekah berarti dia harus menghadapi serangan Luciaoran secara langsung. Oleh karena itu, saat mundur, ia juga memainkan beberapa trik, menggunakan lompatan spasial untuk melarikan diri dari kepungan Luciaoran. Lebih jauh lagi, ia dapat beristirahat sejenak dan mengambil langkah selanjutnya. Memang,
Setelah lolos dari jangkauan serangan Lu Xiaoran, dia langsung menyerang Lu Xiaoran dengan kecepatan tercepat. Sebuah tanda telapak tangan emas raksasa terjulur dari tangannya. Begitu tanda telapak tangan ini muncul, angin dan awan berubah drastis. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip, seolah seluruh dunia terkena dampak serangan dahsyat ini. Atau mungkin, karena semua orang takut akan serangan ini. Telapak tangan Dewa Gautama, Lu Xiaoran segera menyadari bahwa pihak lain tengah menggunakan jurus dari Gautama Divine Palm. Tanpa banyak keraguan atau rasa takut, Lu Xiaoran langsung menyerang dan juga menggunakan Gautama Divine Palm. Berkat pil abadi palsu, tingkat kultivasinya saat ini telah meningkat ke alam abadi. Dia tetap tidak perlu takut pada seorang yang abadi. Ledakan, kedua telapak tangan Dewa Gautama bertabrakan di udara. Bayangan telapak tangan keemasan saling tumpang tindih dan hampir seketika berubah menjadi cahaya menyilaukan yang menerangi dunia. Pada saat yang sama, gelombang kejut langsung menghancurkan penghalang spasial secara gila-gilaan dan menyebar ke segala arah. Astaga, para ahli alam Dewa Raja mundur dengan gila, ketakutan setengah mati. Bukankah ini terlalu kuat? Meskipun mereka juga mampu menghancurkan penghalang spasial, mereka hanya mampu menghancurkan sebagian kecilnya. Di sisi lain, ruang yang mereka berdua hancurkan panjangnya puluhan ribu meter. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa gelombang kejut energi yang dihasilkan oleh ruang mereka yang hancur mungkin hanya sedikit melukai ahli alam Raja Dewa, tetapi itu pasti tidak akan dapat langsung membunuh pihak lain. Di sisi lain, gelombang kejut energi yang dihasilkan oleh Lu Xiaoran dan Buddha Tinggi Xingyun membuat mereka merasakan ancaman kematian. Dari sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa Lu Xiaoran dan Buddha Tinggi Xingyun tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Setelah pertukaran tapak Dewa Gautama, tubuh Buddha Tinggi Xingyun dan Lu Xiaoran terpental agak jauh. Sang Buddha Tinggi segera berteriak kepada 10 murid yang telah maju ke alam abadi dalam waktu singkat melalui teknik rahasia Buddha. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Kultivasi bocah ini sangat kuat. Jangan gegabah. Tak seorang pun boleh berhenti menyerang sampai ia mati tanpa tempat pemakaman. Ya, 10 ahli alam Dewa Raja menjawab dan segera menggunakan energi di tubuh mereka. Energi emas yang kuat mekar dari permukaan tubuh mereka. Itu adalah kekuatan Buddha yang sangat melimpah yang berasal dari Gunung Roh. Kemudian, 10 ahli alam Dewa Raja bergegas masuk dan mulai melawan avatar Lu Xiaoran. Di langit, penghalang spasial hancur berkeping-keping. Sebuah kekuatan dahsyat menyebar tanpa henti, menghubungkan penghalang spasial yang hancur menjadi seutas garis. Pada akhirnya, penghalang-penghalang itu terhubung ke lubang hitam spasial yang besar dan hampir menutupi seluruh lembah. Sekadar melihat gumpalan hitam itu saja membuat jantung para ahli alam Dewa Raja berdebar kencang. Harus diketahui bahwa mereka hanya menonton pertempuran. Mereka semua adalah ahli alam Dewa Raja dan ahli terkuat di dunia ini. Akan tetapi, mereka hanya memenuhi syarat untuk menonton pertempuran. Pada saat ini, para ahli alam Dewa Raja yang bermartabat ini tiba-tiba merasa sangat kecil, sekecil semut yang tak terlihat. Mereka seperti semut yang bisa langsung diinjak-injak oleh semut lain. Sialan, kita bahkan tidak bisa membantu Tuan berpartisipasi dalam pertempuran. Kita benar-benar tidak berguna. Yun Lige berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, siapa bilang kita tidak bisa membantu guru dari luar. Semua orang tercengang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakak senior tertua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Dengan kultivasi kita akan dihancurkan oleh gelombang kejut pertempuran bahkan sebelum kita bisa memasuki pusat pertempuran. Bagaimana kita bisa membantu guru? Sudut mulut Yun Lige sedikit melengkung dan dia tersenyum jahat. Apakah kamu lupa bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menekan para penembak jitu? Ji Wuxia dan Fang Tianyuan tercengang. Lalu, seolah teringat sesuatu, mereka langsung berkata, seperti yang diharapkan dari Sekte Buddha. Sepertinya guru akan celaka kali ini. Pakar Buddha itu sangat menakutkan. Yang lainnya, termasuk para ahli alam Raja Dewa dari Tai Sword Dao dan Paviliun Pedang Langit, semuanya tercengang. Kalian ini ngapain sih? Kok ngomongnya aneh-aneh banget? Li Changsheng sepertinya teringat sesuatu dan langsung berkata, semuanya, jangan khawatir. Mari kita semua memuji Sekte Buddha dan meremehkan guru. Sekte Buddha adalah yang tertinggi. Guru pasti akan mati. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Sekte Buddha,
kau memukuli guru sampai dia lari seperti tikus. Meskipun para ahli alam Raja Dewa dari Paviliun Pedang Langit dan Dao Pedang Tai kebingungan, mereka hanya bisa berteriak bersama. Bagaimanapun juga, murid-murid Lu Xiaoran tidak akan menyakiti Lu Xiaoran. Ketika para ahli alam dewa kerajaan lainnya di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka mengira murid-murid Lu Xiaoran sudah tahu bahwa Lu Xiaoran tidak akan menang dan telah menyerah kepada Sekte Buddha. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mengerti, mereka juga ikut berteriak. Buddha Agung yang sedang bertempur di medan perang menebas dengan telapak tangannya. Ia seharusnya melepaskan telapak tangan Dewa Gautama yang sangat lebar dan kuat. Jika dia menggunakan teknik telapak tangan ini, itu akan cukup untuk menyelimuti tubuh utama Lu Xiaoran dan pasti melukainya. Namun, karena suatu alasan, dia justru menggunakan gerakan yang salah. Benar, dia telah menggunakan gerakan yang salah. Dia telah mengacaukan jalur sirkulasi telapak tangan ilahi Gautama dan malah menggunakan telapak tangan Prajna. Meskipun kekuatan telapak Prajna sangat dahsyat, jangkauannya terlalu pendek. Telapak tangan itu hanya melewati telinga Lu Xiaoran tanpa menyentuhnya. Hal ini langsung membuat Sang Buddha tinggi tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia, seorang ahli abadi yang bermartabat, malah melancarkan gerakan yang salah. Bukankah ini sangat sial? Bab 421, Bos Super Besar. Waktu tertegunnya sangat singkat, lagi pula, dia sedang berhadapan dengan Lu Xiaoran dan tidak berani gegabah. Tepat saat dia memikirkan ini, serangan Lu Xiaoran juga tiba. Dia memegang pedang Suanyuan dan menebas Xingyun. Kamu terlalu lambat. Xingyun meliriknya dengan pandangan meremehkan dan mengetukkan kakinya pelan, lalu langsung berteleportasi keluar. Namun, saat ia sedang menyeimbangkan tubuhnya ke arah lain, kecelakaan terjadi lagi. Ledakan, pedang Suanyuan milik Lu Xiaoran benar-benar mengenai kepalanya. Jika bukan karena seni Vajra Buddha dan penghalang cahaya emas yang melindunginya, ia pasti akan terluka parah bahkan jika ia tidak mati. Xingyun terkejut dan buru-buru menyeka keringat di dahinya. Apa yang baru saja terjadi? Dia jelas-jelas berhasil mengelak. Ada apa dengan jurus pedang Lu Xiaoran? Bagaimana bisa pedang itu mengejarnya dalam sekejap? Tidak, itu ilusi. Itu pasti ilusi. Dia menelan ludah dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Untungnya, perisai lonceng emasku telah ditingkatkan menjadi penghalang cahaya emas. Kalau tidak, aku pasti sudah benar-benar terkena serangan tadi. Namun, saat dia selesai berbicara, suara retakan terdengar dari penghalang emas. Senyum di wajah Xingyun langsung lenyap, digantikan ketidakpercayaan dengan mata terbelalak. Dia menatap lekat-lekat jejak retakan pada penghalang emas itu dan sangat tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah ini teknik abadi, Golden Light Barrier? Bahkan lebih kuat dari Golden Bell Shield. Bagaimana mungkin Lu Xiaoran bisa menghancurkannya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Sistem, keluarlah dari sini. Tuan rumah waspada, jika kau mengumpatku lagi, sistem ini berhak menghancurkan dirinya sendiri. Anda, Xingyun sangat marah hingga muntah darah. Kalau bukan karena hadiah sistemnya yang terlalu besar, dia pasti ingin melepaskannya. Tak ada cara lain, ia harus menerima keputusannya apapun yang terjadi. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia menggertakkan gigi dan berkata, aku yakin. Aku yakin, kalau begitu cepat beritahu aku, apa yang terjadi dengan penghalang emas ini. Ini sangat sederhana. Sebenarnya, aku baru saja selesai menyimpulkan. Kau belum berkultivasi ke alam sempurna. Kaulah yang gagal mengembangkan teknik kultivasi ke alam sempurna, tapi kau masih ingin menyalahkanku atas kekurangannya. Ini salahmu sendiri. Wajah gemuk Xingyun berkedut. Benar, sistemnya benar. Baru kemudian dia ingat bahwa dia belum mengembangkan penghalang cahaya emas ke alam sempurna. Meskipun kultivasinya telah meningkat ke alam abadi yang sempurna, Lu Xiaoran masih bisa bertarung melawan mereka yang berada di level lebih tinggi. Selain itu, Lu Xiaoran juga memiliki faktor yang sangat abnormal, peralatannya memang sangat kuat. Dengan harta kardinal pasca Natal, sangat mudah baginya untuk menghadapi penghalang cahaya emas. Retak, retak. Pada saat ini, retakan pada penghalang cahaya emas menjadi semakin kuat. Sang Buddha emas menggertakkan giginya dan meraung sambil mengayunkan tongkat cahaya Buddha di tangannya. Naga surgawi agung, Siti Garba yang mulia, Buddha Prajna, Prajna Bakun. Pada saat ini, dia memilih untuk menyerah dan langsung menyerang Lu Xiaoran. Pada saat berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan. Kali ini,
Tidak ada suara. Hal ini disebabkan oleh kecepatan cahaya ledakan dan gelombang tumbukan yang terlalu cepat, bahkan telah melampaui transmisi suara. Semua orang hanya melihat titik putih muncul sebelum meletus dan memenuhi seluruh langit. Kemudian, segala sesuatu di dunia diselimuti oleh cahaya putih ini. Kepala para ahli alam Dewa Raja berdengung, dan bahkan kekuatan mental mereka pun terganggu. Kekuatan mental mereka tidak dapat menyebar sama sekali dan hanya dapat bersembunyi di balik penghalang pelindung kekuatan ilahi mereka. Situasi ini berlangsung puluhan detik sebelum perlahan menghilang. Semua orang membuka mata dan menatap dua orang di lapangan. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada saat ini, penghalang spasial telah hancur total dan akan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Bahkan penghalang spasial dimensi kedua pun telah hancur. Beberapa makhluk yang memancarkan aura mengerikan terus melepaskan aura mereka, ingin menjelajahi dunia luar. Pada saat ini, Lu Xiaoran dan Xing Yun keduanya terluka. Salah satu lengan Xing Yun telah terputus, dan bahkan separuh bahunya telah terputus oleh Lu Xiaoran. Lu Xiaoran baik-baik saja, dadanya hanya berlumuran darah kemasan. Ini adalah situasi yang merugikan kedua belah pihak. Namun, mereka berdua abadi. Luka mereka sembuh dengan sangat cepat. Mereka hanya perlu menyebarkan teknik kultivasi mereka. Seni panjang umur Azure Tirk beredar. Sesosok hantu emas muncul dari belakang Lu Xiaoran dan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Namun, kecepatan pemulihan Xing Yun tidak secepat itu. Dia langsung berteriak, "Kalian ngapain? Ayo bantu aku." Dengan teriakan yang geram, 10 makhluk lain yang telah diperkuat oleh kekuatan abadi dan Buddha dari Gunung Roh ingin segera melangkah maju. Namun, Avatar Lu Xiaoran tidak bodoh dan langsung menghentikan mereka untuk mendekat. Avatar itu tidak membiarkan satu pun lolos dan menjaga mereka dengan ketat. Xing Yun meludah, wajahnya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Baru saja, ketika ia menggunakan naga langit perkasa agung, ia mulai bernasib buruk lagi. Naga langit perkasa agungnya hampir berhasil digunakan. Pada akhirnya, pada saat ini, Lu Xiaoran mengeluarkan harta karun kardinal pasca Natal lain entah dari mana dan menghantamkannya dengan keras ke perisai lonceng emasnya, langsung menghancurkannya. Akibatnya, ia terpaksa bertarung dengan separuh naga langit perkasa agungnya. Sial, bukankah mereka mengatakan bahwa dengan memanfaatkan keberuntungan seorang penembak jitu, seseorang dapat berhasil dan bahkan mengumpulkan uang sambil berjalan? Mengapa peruntungannya bertambah buruk setelah menyerap keberuntungan si jagoan? Sistem, apa yang terjadi? Apakah ada kesalahan? Kenapa akhir-akhir ini aku merasa keberuntunganku menurun? Memang, itu karena ada seseorang di dekat sini yang menyerangku. Menyerangmu, ternyata ada seseorang di sekitar sini yang bisa menyerangmu. Bukankah kau beruntung? Beruntung, sebuah eksistensi yang mengandung kebenaran dunia. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu sedang diserang sekarang? Petik 2. Benar, memang begitu. Sangat mudah untuk menyerang keberuntungan. Ini karena aku sudah sepenuhnya terikat padamu. Jadi, jika pihak lain ingin menyerangku, mereka tinggal menyerangmu saja. Jadi siapa sebenarnya yang menyerangmu? Terlalu banyak orang, jadi saya tidak bisa menentukannya dengan cermat, tetapi seharusnya itu adalah sekelompok orang di luar. Pupil mata Xing Yun mengecil. Dia telah menyadari bahwa tak lain dan tak bukan adalah sekelompok ahli alam Dewa Raja yang tengah bersorak untuknya. Awalnya, Xing Yun tidak menyangka hal ini, tetapi ia melihat murid Lu Xiaoran juga bersorak untuknya. Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mustahil bagi murid-murid Lu Xiaoran untuk menyemangatinya saat dia berhadapan dengan Lu Xiaoran. Ada yang salah. Jelas ada sesuatu yang salah. Dia mendengus dan langsung membuang tasbih yang ada di tangannya. Tasbih itu segera berubah menjadi seekor naga panjang yang meraung saat menyerbu ke arah Yun Lige dan yang lainnya. Teknik 8 naga langit Sekte Buddha. Hati-hati, teknik ini bisa mengubah harta dharma menjadi naga langit. Kekuatannya tak terbatas dan jelas tidak kalah dengan makhluk abadi. Sang naga langit tak dapat menahan diri untuk meraung. Yun Lige mencibir dan langsung menyambut pihak lain. Waktu yang tepat, melihat bahwa 8 teknik naga langitnya telah diblokir oleh Yun Lige, Xing Yun tidak terlalu marah. Ini karena dia menyadari semua orang sudah berhenti berbicara setelah terkena gerakannya. Itu sudah cukup, luka-lukanya sudah lama pulih. Lu Xiaoran, ayo pergi lagi. Dia berteriak pelan dan mencoba melawan Lu Xiaoran lagi. Lu Xiaoran juga menatapnya dengan waspada. Kekuatan suci di tubuhnya bersirkulasi dengan liar.
Namun, pada saat ini, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Di langit, gerbang spasial emas benar-benar terbuka di kekosongan yang awalnya hancur. Hati semua orang langsung bergetar. Ekspresi mereka berubah drastis. Harus diketahui bahwa dilarang keras menggunakan lompatan spasial di kekosongan yang sudah hancur. Hal ini karena sulitnya menentukan lokasi seseorang, dan kemungkinan besar seseorang akan diteleportasi ke tempat yang tidak dikenalnya. Di sisi lain, bahkan jika seseorang memastikan bahwa mereka akan dikirim ke lokasi yang baik, mereka tetap tidak akan mampu membangun terowongan teleportasi spasial yang cukup aman. Kalau terjadi kesalahan, akibatnya bisa fatal. Pihak lain telah melanggar ketentuan ini secara serius dan secara paksa membangun terowongan teleportasi di ruang hampa ini. Salah satu kemungkinannya adalah pihak lain telah berteleportasi ke sini secara acak. Kemungkinan lain adalah kekuatan pihak lain terlalu kuat, begitu kuatnya hingga telah melampaui imajinasi mereka. Akibatnya, pihak lain berhasil menemukan koordinat di dalam kehampaan dengan penghalang kehampaan yang hancur dan dengan aman membangun terowongan spasial untuk sampai ke sana. Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Sesaat kemudian, aura yang membuat jantung semua orang berdebar perlahan-lahan keluar dari terowongan kehampaan. Sungguh kuat, jantung Xing Yun bergetar. Dengan puncak kultivasi alam abadinya, dia benar-benar merasa bahwa dirinya hanya seekor semut kecil di hadapan pihak lainnya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Kultivasi pihak lain mungkin telah melampaui alam surga abadi. Detik berikutnya, hantu putih bersih perlahan melangkah keluar dari terowongan kehampaan. Aura dunia lain itu dipenuhi dengan aura abadi dan martabat, membuat semua orang hampir tidak berani menatap langsung tubuhnya. Sungguh eksistensi yang kuat, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, dipenuhi rasa takut. Bahkan Lu Xiaoran merasakan ancaman yang begitu kuat. Bulu kuduknya tak kuasa menahan diri untuk berdiri. Ini adalah reaksi naluriah tubuhnya. Ia merasa takut terhadap pihak lain. Sial, ini terasa terlalu nikmat. Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk meludah. Orang tua ini jelas-jelas bos besar level 999 di balik layar. Kenapa dia ada di sini? Dasar rubah tua, dia bahkan lebih jahat darinya. Brengsek, pihak lain tampaknya datang khusus untuk Lu Xiaoran. Matanya menatap tajam ke arah Lu Xiaoran, menunjukkan jejak kerinduan dan kegilaan. Hal ini membuat jantung Lu Xiaoran berdebar kencang. Ada apa dengan tatapan orang tua mesum ini? Mungkinkah dia ingin melakukan sesuatu padanya? Bab 422, Pertempuran Puncak. Sebelum Lu Xiaoran sempat berbicara, pihak lain sudah tersenyum dan berkata kepadanya, akhirnya kita bertemu. Lu Xiaoran mengangkat alisnya sedikit. Apakah kamu orang yang membunuh tetua Tianji di alam bawah? Pihak lainnya tersenyum. Benar, aku memang yang membunuh peri Bi Xiao. Namun, ia telah lama dipukuli hingga berdarah oleh seorang Santo dan bisa dianggap sudah lama mati. Namun, Santo Tongtian ingin menentang langit dan mengubah takdirnya. Akibatnya, ia menciptakan Bi Xiao baru dengan darah dan jiwanya dan menjadikannya pelindung Dao Mu di alam bawah. Karena dia dibunuh olehku, berarti ini adalah takdirnya. Mata Lu Xiaoran berubah dingin dan dia menjadi semakin takut terhadap pihak lain. Pihak lain bahkan bisa langsung mengetahui identitas asli tetua Tianji. Sepertinya identitas pihak lain itu jelas bukan orang biasa. Ditambah dengan kultivasinya, dia jelas seorang tua mesum yang kuat. Bukankah ini sedikit melanggar aturan? Ini bukan lagi peretasan biasa. Ini sudah bisa dianggap sebagai serangan reduksi dimensi. Dao surga juga tidak bisa menyegelnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lu Xiaoran melanjutkan, siapa kamu sebenarnya? Orang tua itu masih mempertahankan senyumnya. Tidakkah kau tahu bahwa jika seorang dalang sepertiku mengungkap identitasku di hadapanmu, aku pasti akan mati. Perilaku terbaik adalah berhenti bicara omong kosong dan langsung membunuhmu. Lu Xiaoran, pria tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga pandai menyembunyikan identitasnya. Bisa dibilang dia pria tua yang agak jahat. Kalau saja dia tidak mempunyai rencana cadangan, dia mungkin sudah meninggal hari ini. Saat ini, Xing Yun sudah merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ia pasti tidak akan mampu membunuh Lu Xiaoran. Bahkan sampai pada taraf di mana ini bukanlah pertempuran yang dapat terus ia ikuti. Ia mengalihkan pandangannya ke sisi lain. 10 ahli alam dewa kerajaan Buddha sebagian besar telah dibunuh oleh avatar Lu Xiaoran.
Masih ada satu atau dua yang tersisa. Kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Adapun manik cahaya Buddha miliknya, ia berubah menjadi naga langit Buddha dan bertarung melawan Yun Lige hingga terhenti. Dia tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia segera menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua berambut dan berjanggut putih itu. Senior, aku tidak tahu kalau Lu Xiaoran adalah mangsamu. Aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri dan menginginkan mangsamu. Senior, maafkan aku. Aku pergi dulu. Senior, kalau kamu ada waktu luang nanti, silakan datang ke Gunung Rohku untuk bermain kapan saja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Begitu selesai berbicara, ia berbalik dan berlari. Ia langsung menghancurkan kehampaan dan menggunakan cahaya Buddha untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Orang tua itu tidak memandangnya dan hanya dengan santai meraih kekosongan itu. Retak, retak, aura mengerikan yang membuat jantung berdebar kencang langsung meledak di langit. Aura itu langsung menghancurkan sebagian besar kehampaan dan langsung mencengkeram leher Buddha Agung, Xingyun. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan mengerikan ini dengan rasa tidak percaya. Apakah ini lelucon? Xingyun itu sudah kabur ke dalam kehampaan. Apalagi, dengan kecepatannya, ia mungkin bisa menempuh jarak puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Namun, lawannya ternyata bisa langsung menangkap Xingyun dengan sekali genggaman. Berdasarkan kekuatannya saja, orang bisa menebak seberapa kuat dia. Mungkinkah ini adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh seorang abadi seperti Buddha tinggi Xingyun? Pada saat ini, semua orang merasa tidak berdaya. Sama tak berdayanya dengan mereka adalah Buddha tinggi Xingyun. Saat ini, ia bukan lagi Buddha Agung yang arogan dan abadi dari Sekte Buddha. Ia hanyalah seekor semut lemah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Tidak, pada saat ini, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor semut. Dia bahkan lebih rendah dari seekor semut kecil. Tangan besar lawannya mencengkeram leher Xingyun erat-erat, membuat wajahnya memerah dan perlahan-lahan berubah menjadi hijau. Ia terus meronta-ronta di tangan lawannya, ketakutan seperti belatung. Senior, senior, tolong ampuni aku dari Sekte Buddha. Retakan, sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, pihak lain langsung mematahkan lehernya. Benar saja, dia telah mematahkan leher Xingyun. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menekanku dengan Sekte Buddha? Lalu, dia melempar mayat Xingyun. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak peduli untuk melihat ke arah Xingyun. Xingyun langsung berhenti bernafas dan tidak ada bedanya dengan ikan mati. Kemudian, lelaki tua itu mengubah naga langit kembali menjadi manik cahaya Buddha. Pada saat ini, Long Kuang langsung maju untuk merebut manik-manik doa tersebut. Hehehe, Paman Guru, tasbih ini milik Sekte Buddha. Tasbih ini tidak berguna bagimu. Berikan saja padaku. Yun Lige tidak terlalu peduli. Lagi pula, meskipun harta ini adalah harta roh pasca Natal, seperti yang dikatakan Long Kuang, harta ini memang tidak cocok untuknya. Selain itu, setelah membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya, dia tidak lagi menyukai harta roh pasca Natal. Pada saat ini, seluruh energinya terfokus pada lelaki tua itu. Dia menatap tajam ke arah pihak lain dan berbisik kepada Ji Wuxia dan yang lainnya. Kalian yang sedikit, hati-hati. Bawa yang lain dan mundur dulu. Orang ini tidak mudah. Dia tidak mudah dihadapi. Mata Phoenix Ji Wuxia dingin. Bisakah kamu bertahan? Seharusnya aku baik-baik saja. Kultivasiku saat ini sudah mencapai tingkat ketiga alam Dewa Raja dan aku bisa sedikit membantu guru. Di sisi lain, kau belum mendapatkan tubuh abadi yang tak terhancurkan dari ras Phoenix. Lagi pula, yang lain pasti tidak bisa. Jika kita mati, kita hanya bisa mengandalkan dunia kecil guru atau tanda pemodelan tubuh untuk dihidupkan kembali. Jika kita membuang-buang waktu terlalu banyak, itu akan memengaruhi kekuatan kita secara keseluruhan. Ji Wuxia menggertakkan giginya. Ini hampir bisa dikatakan sebagai krisis terkuat dalam sejarah tuannya. Sayangnya, ia tidak bisa membantu tuannya bertarung. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal, itu hanya akan membuat tuannya semakin menahan diri. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia segera memimpin yang lain dan cepat mundur. Dewa berjanggut putih itu mengangkat alisnya sedikit. Jelas, ia agak enggan membiarkan Ji Wuxia dan yang lainnya pergi. Mengangkat tangannya sedikit, ia mengeluarkan beberapa biji emas dari lengan bajunya. Detik berikutnya,
mereka benar-benar berubah menjadi beberapa prajurit alam surga abadi. Begitu prajurit surgawi ini muncul, mereka langsung mengunci Ji Wuxia dan yang lainnya. Brengsek, Lu Xiaoran meludah dan langsung melemparkan pil abadi palsu ke Yun Lige. Lige, gunakan ini. Ya, Yun Lige langsung menelannya, dan aura di tubuhnya langsung naik ke alam abadi. Kemudian, Lu Xiaoran menyerahkan 4 pedang pembunuh abadi dan diagram formasi pembunuh abadi kepada Yun Lige. Setelah memperoleh formasi pedang pembunuh abadi, aura Yun Lige tiba-tiba melambung tinggi. Yun Lige, yang awalnya memiliki aura pembunuh yang dahsyat, kekuatannya meningkat pesat setelah mendapatkan formasi pedang pembunuh abadi. Aura pembunuhnya justru menciptakan fenomena di dunia. Tak hanya galaksi di langit hancur dan jatuh ke dalam kegelapan, awan darah hitam dan merah pun perlahan-lahan terbentuk di langit. Segera setelah itu, Yun Lige menggunakan formasi pedang pembunuh abadi dan langsung menjebak beberapa prajurit surga abadi tingkat pertama. Baru setelah itu Lu Xiaoran akhirnya bisa bernapas lega. Tak masalah asalkan ia bisa memastikan Ji Wuxia dan yang lainnya tidak terbunuh. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama lagi mereka akan pulih dan berkultivasi lagi. Adapun lelaki tua berjanggut putih itu, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat penampilan Yun Lige. Namun sesaat kemudian, dia merasa lega. Melihat fenomena alam ini, dalam seluruh sejarah 3 dunia, hanya leluhur iblis Rahu yang mampu melepaskan formasi pedang pembunuh abadi ke tingkat ini, kan? Namun, karena itu kamu, tidak mengherankan jika kamu menerima leluhur iblis Rahu sebagai muridmu. Petik 2. Hati Lu Xiaoran bergetar. Apakah pihak lain tahu identitas Yun Lige? Seolah merasakan keterkejutan Lu Xiaoran, pihak lainnya tersenyum lagi. Tidak perlu terlalu terkejut. Sejujurnya, aku juga bisa dianggap jagoan. Bahkan, leluhur Dao Hongjun juga bisa dianggap jagoan. Di dunia ini, jika seseorang bukan jagoan, sulit baginya untuk mencapai apapun. Mengenai seberapa jauh pencapaian seorang jagoan, itu juga bergantung pada seberapa beruntungnya mereka. Setiap jagoan punya misinya masing-masing. Ketika misinya mencapai akhir, itu juga berarti pencapaian jagoan ini akan berhenti di situ. Kalau mau lebih maju lagi, kamu harus melahap keberuntungan jagoan lainnya. Kalau tidak, kamu nggak akan pernah bisa maju. Saat dia berbicara, dia telah menarik kembali kekuatan keberuntungan yang telah dipisahkan dari tubuh Xingyun dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Lu Xiaoran menatap tajam ke arah pihak lainnya. Aku ragu, karena kau tahu ini, kenapa kau tidak melahap jagoan lainnya? Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak jadi masalah bagimu untuk melahap jagoan lainnya, kan? Kenapa kau harus datang dan mencariku? Sang abadi berambut putih tersenyum samar. Apa kau mencoba memancingku untuk memberimu informasi? Tapi, tidak ada salahnya memberitahumu. Para jagoan di alam bawah dan alam ilahi semuanya diciptakan oleh leluhur Dao dengan membagi keberuntungannya sendiri demi menemukanmu. Percuma juga bagiku melahap orang-orang hebat itu. Pertama, aku mungkin akan ditemukan oleh leluhur Dao. Kedua, meskipun aku tidak ditemukan oleh leluhur Dao, tetap saja percuma bagiku melahap semua orang hebat ini. Mereka awalnya dibentuk oleh leluhur Dao yang membelah sedikit keberuntungannya. Sekalipun aku melahap semuanya, aku hanya akan bisa melahap sedikit keberuntungan leluhur Dao. Pencapaianku dalam hidup ini takkan pernah melampaui pencapaian leluhur Dao. Aku bahkan tak bisa menjadi orang suci. Namun, kamu berbeda. Kau reinkarnasi Pangu. Kalau aku bisa melahap keberuntunganmu, siapa di dunia ini yang bisa menandingiku? Bahkan leluhur Dao Hongjun hanyalah seekor semut di hadapanku. Apa yang perlu ditakutkan? Tidakkah kamu setuju? Lu Xiaoran terdiam sesaat. Melihat pihak lain sudah siap menyerang, perasaan bahwa badai sedang terjadi membuat jantungnya berdebar kencang. Dia segera mengulurkan tangannya. Tunggu, sebelum kamu dan aku bertarung, aku punya satu pertanyaan terakhir. Pihak lainnya sedikit tertegun sebelum mengangguk. Silakan bertanya. Aku ingin bertanya. Bahkan Tong Tian pun tidak tahu identitasku dan hanya menganggapku jenius ciptaannya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa aku reinkarnasi Pangu? Pihak lainnya tersenyum. Menarik. Kalau begitu, coba tebak apakah aku akan membocorkan rahasia ini atau tidak. Bab 423, Pertempuran Teman Lama. Dugaanku, kau tidak akan melakukannya. Baguslah kamu tahu. Begitu dia selesai berbicara, pihak lain mengedarkan kekuatan abadinya.
Kekuatan abadi yang dahsyat itu bahkan menggerakkan kekuatan suci dalam radius puluhan ribu kilometer di sekitarnya, membuat kekuatan suci tersebut terkondensasi. Akibatnya, Lu Xiaoran dan Yun Lige sama sekali tidak dapat menyerap kekuatan suci di sekitarnya. Untungnya, guru dan muridnya baru saja meminum pil abadi palsu. Dengan dukungan pil obat tersebut, mereka berdua tidak akan kekurangan kekuatan untuk sementara waktu. Yun Lige menggunakan formasi pedang pembunuh abadi untuk melawan makhluk abadi milik pihak lain. Lu Xiaoran membawa avatarnya untuk berhadapan langsung dengan pihak lain. Hampir dalam sekejap, kekuatan abadi pihak lain menyebar di depan Lu Xiaoran. Kekuatan besar itu begitu kuat hingga terasa mencekik. Di antara musuh-musuh yang pernah dihadapi Lu Xiaoran sepanjang hidupnya, ini adalah satu-satunya yang tingkat kultivasinya jauh melampaui dirinya puluhan kali lipat. Kekuatan tempur kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Melihat kekuatan pihak lain akan tiba di depannya, Lu Xiaoran segera menunjuk ke kejauhan. Lihat, ada seseorang di belakangmu. Sang abadi tersenyum dan tidak merasa cemas. Kau pikir trik sekecil itu akan berhasil padaku? Kultivasiku puluhan kali lebih kuat darimu. Sekalipun kau ingin menarik perhatianku, mustahil kau bisa lepas dariku. Lebih baik jangan buang-buang energimu. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, tiba-tiba dia mendapat pukulan keras di kepalanya. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, sang abadi langsung terhempas oleh kekuatan dahsyat yang tiba-tiba ini. Bagaikan meteor, ia menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dahsyat di tanah. Tanah dan pegunungan dalam radius 100 km runtuh, dan sebuah lubang gelap yang besar seolah tiba-tiba terbenam ke dalam tanah. Lu Xiaoran menghela napas panjang lega. Untungnya, kalau kau datang tepat waktu. Kalau kau datang sedikit lebih lambat, aku tak perlu pergi ke dunia primordial dan akan langsung lumpuh. Maaf, aku harus meningkatkan kultivasiku agar bisa datang ke sini. Kalau tidak, percuma saja aku datang. Orang yang datang adalah peri Qiong Xiao, salah satu dari 3 peri. Bagaimana kultivasi Anda saat ini? Saya jamin kamu akan baik-baik saja. Lu Xiaoran mengangguk. Itu bagus. Namun, dia tidak berani sepenuhnya mempercayai Qiong Xiao. Lagi pula, bagaimana jika wanita ini terlalu percaya diri? Bagaimana jika dia kalah? Lu Xiaoran bukan tipe orang yang suka berjudi, jadi dia harus menyusun rencana cadangan. Aku akan membantu muridku menghadapi prajurit surgawi itu dulu. Aku serahkan urusan ini padamu. Qiong Xiao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Adik junior ini benar-benar memanfaatkannya. Mengetahui bahwa ia tidak mampu mengalahkan pihak lain dan tidak bersedia mempertaruhkan semua taruhannya padanya, ia bersiap untuk mencalonkan diri. Namun, ia memiliki tanggung jawab yang berat. Sejak awal, ia adalah pelindung Dao Lu Xiaoran. Selama ia bisa hidup dengan baik dan menghidupkan kembali sekolah Jie, hal lain tidak akan menjadi masalah. Berlangsung, Lu Xiaoran berbalik dan pergi. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak dan langsung berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak senior, jaga dirimu." Lu Xiaoran berkata dengan acuh tak acuh dan segera menghilang dari tempatnya. Sudut mulut Qiong Xiao melengkung ke atas. Anak nakal ini masih tahu memanggilku dengan sebutan kakak seniornya. Detik berikutnya, cahaya putih bersih tiba-tiba muncul dari tanah. Itu karena lawannya sudah perlahan bangkit dari tanah. Jelas, dia baru saja dipukuli habis-habisan. Bagian belakang kepalanya masih berdarah. Terlebih lagi, kekuatan abadi di tubuhnya juga agak kacau. Bahkan pakaiannya menjadi agak compang camping. Qiong Xiao menghunus pedangnya dan tersenyum dingin. Jiang Xia, sudah lama tidak bertemu. Di kejauhan, Lu Xiaoran, yang hendak memasuki formasi pedang pembunuh abadi, langsung tak kuasa menahan gemetar. Jiang Xia, dalangnya sebenarnya adalah Jiang Xia. Keberadaan yang memegang cambuk ilahi dan mengendalikan peringkat dewa. Tidak heran dia ingin berurusan dengannya. Meskipun Jiang Xia adalah pengendali peringkat dewa, pada akhirnya, ia tidak berhasil mengamankan posisi di peringkat tersebut untuk dirinya sendiri. Seharusnya ia menjadi penguasa dunia, Kaisar Giok. Pada akhirnya, dia bahkan tidak masuk dalam peringkat dewa. Sungguh tragis. Namun, karena pihak lain secara khusus datang untuk berurusan dengannya dan ingin mencuri peruntungannya, dia berharap pihak lain akan menjadi lebih tragis. Akan lebih baik jika dia bisa meninggal tanpa tempat pemakaman bersama seluruh keluarganya. Melihat sosok Qiong Xiao, Jiang Xia awalnya sedikit tertegun sebelum mencibir. Menarik,
Aku tidak menyangka kau masih hidup. Melihatmu, seharusnya kau diselamatkan oleh Sein Tongtian. Dia memotong tubuhmu dan memurnikanmu menjadi zombie sebelum melemparkanmu ke dunia ilahi ini, kan? Kau hanya pion Tongtian. Apa perlu mempertaruhkan nyawamu demi sekolah Jie? Dia benar, jenazah Qiong Xiao memang telah dirusak oleh Tongtian. Namun, itu hanya dilakukan dengan izin Qiong Xiao. Terlebih lagi, itu juga karena Qiong Xiao telah dimurnikan menjadi zombie sehingga kekuatannya dapat meningkat lagi dalam waktu singkat. Lu Xiaoran mengekstrak darah seorang abadi dari pil darah abadi dan menyediakannya untuk diserap, memungkinkannya untuk maju dari alam abadi yang sempurna ke alam abadi surga yang sempurna dalam sekejap. Peningkatan besar ini dapat dianggap telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya, setidaknya, itu lebih kuat daripada kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang abadi. Kau tak perlu khawatir untuk siapa aku mempertaruhkan nyawaku. Di sisi lain, kau hanya seseorang yang mencoba merencanakan dan mencuri keberuntungan adikku hanya karena kau tak punya kemampuan. Kau benar-benar jahat. Ngomong-ngomong, kalau bukan karenamu waktu itu, sekolah Jie kita tidak akan berakhir seperti ini. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pembayaran untuk menghibur jiwa para murid sekolah Jie di surga. Sambil berbicara, Qiong Xiao menebas ke bawah. Sinar pedang itu bagaikan naga yang menerkam ke arah Jiangxia. Seluruh galaksi telah kehilangan kilaunya di bawah pedang ini. Kekuatan dahsyat itu bahkan memengaruhi formasi pedang pembunuh abadi di kejauhan. Lagi pula, perbedaan kultivasi antara kedua belah pihak terlalu besar. Untungnya, Lu Xiaoran cerdas dan tahu bahwa seorang ahli yang sangat kuat mungkin muncul di balik pihak lain. Oleh karena itu, ia memikirkan cara untuk menemukan pelindung dao yang telah diatur oleh sekolah Jie untuknya di alam dewa. Aturan pertama untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Aturan kedua adalah menggunakan trik kotor ketika seseorang tidak bisa melarikan diri. Jika dia tidak dapat mengalahkan musuh, dia harus mencari seseorang yang bisa. Lu Xiaoran sama sekali tidak malu dengan hal ini. Dia tidak cukup gila untuk melawan eksistensi yang melampaui alam surga abadi sementara dia sendiri hanyalah seorang ahli alam dewa raja. Sekalipun dia bisa melawan mereka yang berada pada level lebih tinggi, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Pedang Qiong Xiao mendarat di depan Jiangxia. Namun, Jiangxia bukanlah orang biasa, ia juga memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat Qiong Xiao muncul, dia telah lama mengeluarkan baju zirah harta roh pasca Natal yang bersifat defensif. Meski tidak terlalu bagus, tapi sudah cukup. Sebelum sinar pedang itu tiba, armor di tubuh Jiangxia meletus dengan cahaya dahsyat yang membombardir secara bersamaan. Saat keduanya bertabrakan, hantaman dahsyat itu langsung memaksa mereka mundur. Namun, kultivasi Jiangxia jelas melampaui Qiong Xiao, sehingga ia hanya mundur 10.000 meter, sementara Qiong Xiao mundur puluhan ribu meter dan hampir mencapai formasi pedang pembunuh abadi milik Yun Lige. Meskipun Jiangxia agak dalam kondisi menyedihkan akibat serangan mendadak itu, kultivasinya masih kuat dan serangannya juga fatal. Dari sini, dapat diketahui bahwa tahun-tahun kultivasinya yang pahit telah menjadikannya luar biasa. Kau mau melawanku? 10.000 tahun yang lalu, tuanku, Dewa Langit Primordial tertinggi, membunuhmu. Hari ini, aku akan membunuhmu lagi. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Hahaha, Qiong Xiao, apa kau masih berpikir kau tandinganku? Saat itu, ketiga saudarimu membentuk formasi Sungai Kuning 9 lagu dan melukai 12 dewa emas dari aliran Chan kita dengan parah. Mereka menghancurkan 5 aura di dada mereka dan mencukur 3 bunga di kepala mereka. Betapa hebatnya itu. Sayangnya, sekarang, kamu sendirian dan kamu tidak dapat membentuk formasi Sungai Kuning 9 lagu. Dalam hal kultivasi, kau hanya seorang dewa langit tingkat rendah. Bagaimana kau bisa melawanku? Ekspresi Qiong Xiao tidak berubah. Lagi pula, aku dibunuh oleh seorang Sein. Sekarang setelah aku bereinkarnasi, tingkat kultivasiku secara alami tidak tinggi. Apa yang bisa ditertawakan? Yang menggelikan adalah seseorang baru mencapai alam abadi emas Tai setelah bertahun-tahun. Kau bahkan bukan seorang dewa langit zenit. Sungguh memalukan. Tidak jauh dari situ, Lu Xiaoran dan Yun Lige mendengus dan tidak bisa menahan tawa. Sudah lama sekali sejak kesengsaraan penyegel dewa terjadi,
tapi dia bahkan belum menjadi Dewa Emas Zenith Heaven. Mustahil, memalukan sekali. Jangan bilang begitu. Lagi pula, kita tidak bisa merampas martabatnya. Beri dia sedikit muka. Di kejauhan, ekspresi Jiang Ziya menjadi semakin dingin. Qiong Xiao, kau sedang mencari mati. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan dingin dan melambaikan tangan kanannya. Cambuk penyerang dewa langsung muncul di tangan kanannya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Qiong Xiao tersenyum meremehkan. Aku sudah jadi zombie dan bahkan tidak punya jiwa esensi. Penguatan khusus cambuk penyerang dewa milikmu tidak akan mempan padaku. Bagiku, itu hanyalah harta roh Conate yang sangat biasa. Dibandingkan dengan pedang harta roh pasca Natal di tanganku, itu belum tentu jauh lebih kuat. Terus kenapa, sekalipun peningkatan khusus God Striking Whip berhasil padamu, kau tetaplah eksistensi yang tak bisa kau tahan. Sedangkan aku, meski aku hanya seorang Tai Golden Immortal, aku tetaplah eksistensi yang tak bisa kau ganggu. Benarkah? Aku tahu kau sangat percaya diri. Tapi bagaimana kalau kukatakan aku punya gunting naga banjir emas dan biduk emas kekacauan primordial? Perkataan Qiong Xiao membuat ekspresi Jiang Ziya langsung berubah. Mustahil, kau bohong padaku. Bagaimana mungkin kau punya gunting naga banjir emas dan biduk emas kekacauan primordial? Kedua harta dharma itu sekarang milik sekolah Chan kita. Kau sudah berada di alam ilahi selama bertahun-tahun. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Jangan coba-coba bohong padaku. Qiong Xiao tersenyum dingin dan menyimpan pedang di tangannya. Setelah itu, ia memanggil biduk emas kekacauan primordial dan gunting naga banjir emas. Melihat kedua harta dharma tersebut dan merasakan aura kuat dari harta roh bawaan dan harta roh pasca Natal pada keduanya, tubuh Jiang Ziya seketika gemetar, dan matanya tak kuasa menahan kepanikan. Itu benar-benar biduk emas kekacauan primordial dan gunting naga banjir emas. Ini mustahil. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Kau jelas-jelas tersegel di alam ilahi selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Lu Xiaoran dan Yun Lige telah sepenuhnya berhadapan dengan prajurit abadi yang dipanggil Jiang Ziya. Dia perlahan menarik napasnya dan melanjutkan dengan senyum tipis. Maaf, aku memberikannya padanya. Mustahil, mustahil bagimu untuk memiliki gunting naga banjir emas dan biduk emas kekacauan primordial. Kau bahkan belum pernah ke dunia abadi. Bagaimana kau bisa mendapatkan kedua harta karun ini? Jiang Ziya masih tidak mau mempercayainya, dan Lu Xiaoran mengangkat bahu. Bodoh, aku nggak peduli kamu percaya atau tidak. Aku cuma mau hidupmu. Yun Lige melambaikan tangannya. Benar, tidak masalah meskipun semua yang dikatakan guru itu omong kosong. Lu Xiaoran meninju kepalanya. Bocah kecil, apa yang kau bicarakan? Apa kau sedang mencari mati? Yun Lige mengusap kepalanya dan tersenyum canggung. Kesalahanku, kesalahanku. Lu Xiaoran memelototinya dengan marah dan segera berkata kepada Qiong Xiao. Selanjutnya, tergantung pada penampilan kakak senior. Qiong Xiao mengangguk. Sosoknya yang indah membuat orang merasa rileks. Saat ia melangkah ringan, bunga teratai emas bermekaran di kehampaan. Pada saat ini, kekuatan puncak alam surga abadi Qiong Xiao meletus tanpa henti. Nona ketiga dari 3 peri Xiao yang pernah menakuti seluruh sekolah Chan telah kembali. Tanpa penundaan yang tidak perlu, Qiong Xiao langsung mengeluarkan Primordial Chaos Golden Dipper dan melemparkannya ke Jiang Ziya. Ekspresi Jiang Ziya berubah drastis. Ia tidak berani menunda sama sekali dan langsung mundur berulang kali. Namun, harta karun macam apa itu biduk emas kekacauan primordial? Jika Jiang Ziya bisa dengan mudah menghindari biduk emas kekacauan primordial, para dewa dari sekolah Chan saat itu bisa bunuh diri dengan tahu. Brengsek, Jiang Ziya menggertakkan giginya dan segera mengeluarkan cambuk penyerang dewa untuk melawan biduk emas kekacauan primordial. Dengan cambuk penyerang dewa, ia dapat dengan kuat menekan biduk emas kekacauan primordial dan menghentikannya untuk sementara waktu. Keduanya adalah harta roh Conate yang dimurnikan dari material Conate. Meskipun God Striking Whip bukanlah eksistensi yang khusus menekan Primordial Chaos Golden Dipper, bukan masalah besar baginya untuk sedikit menekan Primordial Chaos Golden Dipper. Setelah Jiang Ziya menyerah pada cambuk penyerang dewa, dia mengeluarkan pedang harta roh pasca Natal lainnya dan menerkam ke arah Qiong Xiao. Dia sudah hidup di dunia abadi selama bertahun-tahun, dan dia masih bisa mendapatkan beberapa harta karun. Sekarang karena ia tidak memiliki harta roh bawaan, cambuk penyerang ilahi, ia telah kehilangan keuntungan besar. Namun, ia tidak takut karena ia masih seorang dewa emas Tai.
Dengan kekuatan yang melampaui lawannya satu kerajaan, itu sudah cukup. Dia percaya diri. Qiong Xiao tidak membiarkannya menyerangnya. Ia langsung melemparkan gunting naga banjir emas di tangannya. Pergi. Begitu gunting naga banjir emas muncul, mereka segera berubah menjadi dua naga banjir besar yang menerkam ke arah Jiang Ziya. Jiang Ziya tersenyum dingin. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan seutas tali emas benar-benar terbang keluar dari lengan bajunya. Tali pengikat abadi. Begitu tali pengikat abadi muncul, ia mengikat kedua naga banjir raksasa itu. Dalam sekejap, kedua naga banjir itu berubah menjadi gunting naga banjir emas lagi. Meskipun tali pengikat abadi jauh lebih rendah reputasinya daripada gunting naga banjir emas, yang diinginkan Jiang Ziya bukanlah kendali jangka panjang. Baginya, ia hanya perlu menunda sejenak. Hampir pada saat ini, tubuhnya menerkam ke depan dan tiba di samping Qiong Xiao. Kamu bisa mati sekarang. Bab 424, Identitas Tersembunyi. Jiang Ziya tiba di depan Qiong Xiao. Pedang di tangannya memancarkan cahaya yang mendebarkan saat ia menerkam Qiong Xiao. Selama dia membunuh pelindung Dao Lu Xiaoran di dunia ilahi, dia bisa membunuh Lu Xiaoran dan kemudian melahap keberuntungannya. Dia tidak tahu seberapa kuat keberuntungan ini, tetapi dia percaya bahwa setelah melahap keberuntungan Lu Xiaoran, dia pasti akan menjadi eksistensi yang tak tergoyahkan. Dia pasti akan mampu mengendalikan takdirnya dan melawan seorang Sein. Dia tidak takut Qiong Xiao bisa menghindari serangannya. Ada perbedaan besar dalam kultivasi mereka. Sehebat apapun Qiong Xiao, mustahil baginya untuk lolos. Ini karena dia juga cukup beruntung. Qiong Xiao jelas mustahil untuk menolak keberuntungannya. Namun, yang mengejutkannya, Qiong Xiao tidak berpikir untuk menghindari pedangnya sama sekali. Puff! Dengan suara teredam, Qiong Xiao langsung tertusuk oleh pedang Jiang Ziya. Jiang Ziya tertegun dan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Ketika ia ingin mundur lagi, sudah terlambat. Qiong Xiao langsung meraih lengan Jiang Ziya. Kena kau? Qiong Xiao tersenyum dingin, dan ekspresi Jiang Ziya bahkan lebih dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Coba tebak. Sudut mulut Qiong Xiao sedikit melengkung. Detik berikutnya, tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Brengsek, ekspresi Jiang Ziya sangat dingin saat dia meludah dengan ganas. Akhirnya dia tahu apa yang ingin dilakukan Qiong Xiao. Bajingan ini ingin menghancurkan dirinya sendiri. Dia tahu sejak awal bahwa dia bukan tandingannya. Namun, demi kemenangan dan situasi sekolah Jie secara keseluruhan, dia ingin melukainya parah dengan menghancurkan dirinya sendiri. Meski begitu, dia tetap akan kehilangan nyawanya. Dia menggunakan kekuatan abadinya dengan seluruh tenaganya, ingin segera keluar dari jangkauan ledakan Qiong Xiao. Namun, bagaimana mungkin Qiong Xiao membiarkan Jiang Ziya lolos dengan mudah? Jiang Ziya hendak mendorong Qiong Xiao dengan kultivasinya ketika seberkas cahaya merah menyala keluar dari lengan baju Qiong Xiao sedetik kemudian. Itu adalah rantai kunci jiwa yang sebelumnya diperoleh Lu Xiaoran dari kotak hadiah, dan telah lama diperkuat oleh Lu Xiaoran menjadi harta roh pasca Natal. Kultivasi Jiang Ziya pada awalnya tidak cukup tinggi, jadi semakin mustahil baginya untuk menghindari rantai kunci jiwa ini. Setelah dikunci oleh rantai kunci jiwa, Jiang Ziya segera memanggil pedang terbang harta rohnya dan menebas ke bawah dalam upaya untuk memutuskan rantai kunci jiwa ini. Akan tetapi, karena keduanya merupakan harta karun roh pasca Natal, pedang terbang harta karun roh itu tidak mampu memutuskan rantai kunci jiwa. Sudah berakhir. Saat pikiran ini terlintas di hati Jiang Ziya, tubuh Qiong Xiao telah sepenuhnya berubah menjadi keemasan di detik berikutnya. Ledakan. Tanpa penundaan, Qiong Xiao bahkan meledakkan tubuhnya tanpa meninggalkan kata-kata terakhir. Saat Jiang Ziya tertelan, rasa sakit yang menyayat hati mulai membakar tubuh dan jiwanya dengan hebat. Ah! Ia menjerit memilukan. Bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tetapi juga karena rencana yang telah ia buat selama bertahun-tahun telah hancur. Semua kerja kerasnya telah sia-sia. Sayangnya, saat ini, ia bahkan tidak dapat menyampaikan suaranya. Meskipun ia sudah menjadi Dewa Emas Tai, ia hanya satu tingkat lebih tinggi daripada Dewa Langit yang sempurna. Terlebih lagi, ia bukanlah Dewa Emas Tai yang sempurna. Ia hanya mengumpulkan beberapa tingkatan dan masih jauh dari mencapai tingkat sempurna. Setelah diledakkan oleh lawannya, meskipun ia tidak mati, ia masih terluka parah. Setelah waktu yang tidak diketahui,
penglihatan Jiang Xia berangsur-angsur pulih. Tidak terlalu jelas berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ia dapat dengan jelas melihat wajah Lu Xiaoran. Dia tahu bahwa ini adalah akhir. Dia sudah dikutuk. Hehe, aku nggak ngangka kamu masih menang setelah aku merencanakannya sekian lama. Tapi, jangan terlalu sombong. Selalu ada yang lebih baik. Terima kasih, tapi kamu tidak perlu khawatir. Begitu dia selesai berbicara, Lu Xiaoran menembus tubuh Jiang Xia, membuatnya menutup matanya sepenuhnya. Setelah pedang ini menembus tubuh Jiang Xia, cahaya keemasan yang pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan melesat ke angkasa. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Wang Kai langsung terbang keluar dari tubuh Lu Xiaoran dan menelannya. Kekuatan keberuntungan yang besar ini langsung ditelan oleh Wang Kai saat itu juga. Pada saat ini, niat jiwa yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Jiang Xia dan langsung menyerbu tubuh Lu Xiaoran. Hahaha, aku nggak ngangka akhirnya jadi yang berhasil. Ekspresi wajah Lu Xiaoran berubah. Jiang Xia, apakah kamu melakukan semua ini dengan sengaja? Benar, tentu saja aku sengaja. Sejak pertama kali melihat Qiong Xiao, aku tahu mustahil membunuhmu dan merebut kekuatan keberuntunganmu. Karena itu, saat itu aku mengubah strategiku. Pertama, aku menemani kalian untuk membuat pertunjukan yang bagus dan membingungkan kalian. Setelah aku mati, kekuatan keberuntunganku akan meninggalkan tubuhku. Aku tak percaya kau akan melihatnya pergi. Selama kau melakukan apapun padanya, aku bisa memasuki tubuhmu dan merasuki jiwamu kapan saja dan di mana saja. Lu Xiaoran, semakin tua semakin bijak. Lagi pula, margaku Jiang, kau tak bisa mengalahkanku. Lu Xiaoran meludah. Kejam banget sih. Kamu bahkan bisa bikin jebakan sedalam itu. Keren banget. Jangan salahkan aku. Aku juga terpaksa melakukan ini. Saat itu, surga primordial tertinggi memerintahkanku untuk mengendalikan peringkat dewa karena akulah yang terpilih. Mereka ingin menggunakan keberuntunganku untuk membantu mereka menyelesaikan kesengsaraan penyegelan dewa. Untuk itu, dia berjanji kepadaku bahwa setelah masalah ini selesai, dia akan membiarkanku menjadi penguasa pengadilan surgawi. Sayangnya, aku masih kalah dari si penjilat itu, Hao Tian. Aku tertipu oleh mereka. Untuk mencegahku melawan, dia bahkan tidak memberiku tempat di peringkat. Sejak saat itu, saya tidak akan mempercayai siapapun dan pasti akan membuat rencana sebelum bertindak. Karena itu, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah orang-orang munafik itu. Lu Xiaoran tidak dapat menahan diri untuk mendesah sedikit. Pada akhirnya, kau juga orang yang menyedihkan. Tapi, seharusnya kau tidak mengambil jalan ini dan menyerangku. Apa maksudmu? Karena bahkan aku tidak tahu monster macam apa jiwaku. Ketika Lu Xiaoran selesai berbicara, Jiang Xia juga telah sepenuhnya tiba di jiwa Lu Xiaoran. Saat dia tiba, seluruh tubuhnya, atau lebih tepatnya, seluruh jiwanya, berantakan. Ini karena jiwa Lu Xiaoran benar-benar terlalu kuat. Begitu dahsyatnya hingga hampir tak ada bandingannya. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah bintang-bintang di langit. Jangankan setetes air di lautan, jiwa Jiang Xia hanyalah setitik debu. Jiwanya sama sekali tidak sebanding dengan jiwa Lu Xiaoran. Yang paling mengerikan adalah ini sudah menjadi jiwa seorang dewa emas Tai. Kekuatan jiwanya sekuat gunung Tai dibandingkan dengan orang biasa. Akan tetapi, di hadapan jiwa Lu Xiaoran, dia masih saja tidak berarti. Seberapa kuatkah kekuatan jiwa Lu Xiaoran? Dia langsung diliputi keputusasaan. Jiwa yang begitu kuat, mungkinkah ini jiwa Pangu yang utuh? Namun, itu mustahil. Jiwa esensi Pangu terbagi menjadi 3 bagian untuk menciptakan 3 orang suci dan bintang-bintang di langit. Dunia ini belum bersatu, dan ketiga orang suci masih bekerja secara independen. Bagaimana mungkin kita bisa memulihkan jiwa Pangu yang utuh? Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Karena aku sama sekali bukan Pangu. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan jiwa Lu Xiaoran yang dahsyat langsung menghancurkan jiwa abadi Jiang Xia, semudah menghancurkan seekor semut kecil. Saat Jiang Xia hancur total, suara Wang Kai langsung memasuki pikirannya. Ding, selamat, Master, atas keberhasilanmu membunuh si jagoan. Berkat level jagoan yang luar biasa tinggi, kultivasi Master meningkat 1 tingkat. Detik berikutnya, kultivasi Lu Xiaoran langsung mulai meningkat pesat dari level ke-6 alam Raja Dewa. Tingkat ke-7, tingkat ke-8, tingkat ke-9, tingkat ke-10, alam abadi. Pada akhirnya,
dia hanya berhenti ketika mencapai tingkat ke-6 alam abadi. Pada saat ini, Lu Xiaoran merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keenam indranya dengan cepat berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kultivasinya juga sangat kuat hingga ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Hanya dengan satu pikiran, kekuatan abadinya telah mewujudkan pikirannya. Setelah menjadi abadi, kesadarannya telah sepenuhnya melampaui alam dewa. Ia bahkan bisa merasakan kelemahan penghalang spasial. Ini adalah wilayah baru, wilayah yang kuat. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa manusia ingin berkultivasi. Ia mengerti mengapa semua seniman bela diri ingin berkultivasi. Hanya dengan menjadi abadi, seseorang dapat sepenuhnya meninggalkan tingkatan manusia biasa dan mencapai tingkatan yang tidak terlihat bahkan oleh mereka yang berada di atas alam dewa. Bahkan setelah menjadi dewa, mereka masih terikat pada 3.000 dunia. Sedangkan bagi para abadi, mereka telah lolos dari belenggu 3.000 dunia dan benar-benar bisa menjadi bagian dari 3 dunia. Tentu saja, jika ia ingin menjelajahi sebagian besar dari 3 dunia dengan bebas, Lu Xiaoran masih belum cukup. Ia setidaknya harus berkultivasi hingga alam abadi emas Zenith Heaven sebelum ia dapat dengan mudah menjelajahi sebagian besar dari 3.000 dunia. Namun, setelah menjadi abadi, dia sudah bisa pergi ke 3.000 dunia lainnya. Semua dunia ini memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Mereka semua adalah kekuatan yang terpisah dari Dao Surgawi. Jika Wang Kai menyerap mereka semua, siapa yang tahu seberapa kuat jadinya. Setelah menyerap semua jurus jitu ini, Lu Xiaoran merasa bahwa kultivasinya akan mencapai taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, tujuan Lu Xiaoran adalah Patriark Hongjun. Menurut Jiang Zia, Patriark Hongjun juga bisa dianggap sebagai orang penting. Orang-orang yang diciptakan Hongjun semuanya adalah orang penting berskala kecil, sementara ia dan Jiang Zia keduanya adalah orang penting berskala besar. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya begitu dahsyat hingga bahkan melampaui Pangu. Lu Xiaoran merasa mungkin ada eksistensi yang lebih kuat di atas Dao Surgawi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.